datang di YouTube channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, di video ini Kak Vale akan menemani kalian semua untuk belajar tentang materi penilaian akhir tahun kelas 8 ya, semester genap. Mudah-mudahan soal-soal yang dipelajari di video ini nanti ada kaitannya sama soal-soal yang akan keluar di PAT kalian ya. Kita mulai dari yang Pitagoras dulu nih. Jadi kan kemungkinan ya nanti babnya tuh yang keluar adalah Pitagoras, terus lingkaran, bangun ruang, peluang statistika ya. Jadi sekarang kita bahas dari yang Pitagoras dulu aja. Kita lihat ke nomor 1. Jadi berdasarkan gambar di bawah, maka akan berlaku ini ada A sampai D, ini ada gambar segitiga KLM. Nah sekarang ini ada pilihan gandanya nih ceritanya. Kita suruh milih dari A sampai D yang benar tuh yang mana. Sekarang kita namain aja dulu sisi yang ada di depan sudut. Kita mulai dari sudut K. Ya, depannya tuh sisi yang mana sih? Itu adalah sisi yang LM. Maka si LM ini bisa kita sebut sebagai sisi K kecil. Ya. Terus sisi di depannya sudut M yang mana? Ini KM. Itu bisa kita katakan sebagai sisi L kecil. Terus sisi yang ada di depan sudut M ini itu adalah sisi M kecil. Nah, di sini berlaku ini apa sih, rumus apa sebenarnya? Ini kan kita lagi ngomongin rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu gimana? Sisi miring kuadrat akan sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah sekarang kalau kalian lihat dari gambarnya, berarti kira-kira yang berlaku yang mana? Kita lihat dari yang A ya. K kuadrat sama dengan M kuadrat tambah L kuadrat. K itu apa? K itu adalah tingginya segitiga. Berarti bukan. Karena kalau tinggi segitiga itu nggak mungkin sisi miring tambah alas. Sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang, jadi otomatis pasti sisi miring itu yang merupakan penjumlahan dari dua sisi yang lain. Ya kalau alas sama tinggi nggak mungkin jadi penjumlahan sisi miring sama alas atau sama tinggi. Terus yang B, L kuadrat sama dengan, nah ini juga L itu adalah alas, jadi nggak mungkin dia adalah penjumlahan dari sisi miring tambah tinggi. Ya ini enggak. Yang C, M kuadrat sama dengan K kuadrat tambah L kuadrat. M kuadrat sama dengan K kuadrat tambah L kuadrat. Benar? Benar yang C. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat tambah alas kuadrat. Itu nulis kayak gitu juga boleh ya. Nah terus kalau yang D salahnya di mana? K kuadrat sama dengan L kuadrat kurangi M kuadrat. Artinya tinggi sama dengan alas kurangi sisi miring. Kebalik. Harusnya sisi miring kurangi alas. Jadi kalau misalnya yang D ini redaksinya K kuadrat sama dengan M kuadrat kurangi L kuadrat, itu baru betul ya, karena sisi miring dikurangi sama si alasnya, itu sama dengan tinggi. Oke, itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua kita baca dulu soalnya. Luas persegi panjang dengan panjang 20 cm dan diagonal sisi 25 cm adalah. Jadi di sini ada persegi panjang. Kak Vale bikin persegi panjang dulu. Nah, terus diketahui panjangnya 20 cm, diagonal sisinya 25 cm. Diagonal sisi yang mana? Dari sini ke sini. Mau kamu dari ujung yang ini ke sini juga boleh, sama aja ya. Ini 25 cm. Yang ditanyakan adalah apa ini? Luasnya kan. Kalau mau mencari luas, kita butuh panjang dan lebar. Panjang kali lebar. Kita baru tahu panjangnya, tapi lebarnya belum tahu. Dapatnya dari mana? Dari ini. Kalau kalian perhatikan, ini adalah segitiga siku ya, dengan alasnya 20 cm, sisi miringnya 25 cm. Jadi lebarnya berapa di persegi panjang itu? Kita bisa lihat dari segitiga ini. Kita boleh namain deh, ini A, ini B, ini C ya, segitiga A, B, C. Oke, sekarang karena yang dicari adalah tinggi si segitiga, anggaplah ini sekarang jadi segitiga ya. Terus yang dicari itu adalah tingginya, maka tinggi kuadrat itu akan sama dengan apa? Sisi miring kuadrat kurangi alas kuadrat. Kalau misalnya bingung, kalian bisa tulis dulu asal muasalnya ya. Nah, yang ini. Sisi miring itu akan jadi penjumlahan alas dan tinggi. Oke, berarti tinggi adalah sisi miring kurangi alas. Tinggal kita input 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. 625 dikurangi 400, jadinya 225
sama dengan T kuadrat, maka T-nya berapa? Ya akar dari 225 langsung. Kita nggak ambil yang negatif ya, jadi kita nggak plus minus akar 225, kita langsung ambil yang positif karena ini ngomongin panjang. Ya ada jaraknya, nggak mungkin negatif. Jadi langsung T-nya itu adalah, akar dari ini adalah 15 cm. Kita udah dapat nih berarti tingginya atau lebarnya si persegi panjang ini adalah 15. Yang dicari tadi apa? Yang dicari adalah luas, ya kan? Berarti cara mencari luas tinggal panjang kali lebar. Ya, jadinya tinggal 20 dikali 15. Jadi sama dengan 300 cm persegi. Selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Diketahui panjang alas segitiga sama kaki 18 cm. Kita bikin segitiga sama kaki. Ini ya, ini sama kaki. Yaitu alasnya adalah 18 cm. Apabila luas segitiga, ini luas segitiga diketahui yaitu 108 cm persegi, maka keliling segitiganya berapa? Yang dicari adalah keliling. Oke, sekarang kalau mau mencari keliling, artinya kita harus menjumlahkan seluruh sisi luar dari suatu bangun datar, ya kan? Sisi yang terluarnya, sisi terluarnya dari suatu bangun datar. Nah, berarti kita harus tahu sisi ini, kakinya. Kan ini sama kaki ya, ini gambarnya kurang proporsional, tapi ini sama kaki. Kalau sama kaki itu berarti dia panjangnya akan sama. Kalau seandainya di sini A, ya di sini juga A. Ya, artinya kalau kita mau mencari keliling nanti tuh bentuknya gini. K sama dengan A tambah 18. K sama dengan 2A tambah 18. Kita harus mencari A-nya berapa. Cara tahu A-nya dari mana? Dari ini yang udah kita ketahui, luas segitiga. Ya, luas segitiga itu kan sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya udah tahu 18 cm. Tingginya yang mana? Tingginya yang ini dong. Tarik ke tengah-tengah. Ini harusnya gini ya, ini kurang proporsional sekali nih. Bentar, hafalnya bener ini. Nah, ini agak bener ya. Nah, kayak gitu ya jadinya ya. Jadi ini ke tengah-tengahnya harusnya. Nah, jadinya kita bisa nemuin tingginya dulu pertama. Jadi ini jadi 108 sama dengan 18 kali tinggi bagi 2. Ini kafalnya akan bagi aja. Jadi ini 1, ini 9 ya. Jadi tingginya adalah 108 dibagi 9. Jadi tingginya adalah 12. Nah, udah dapat tingginya 12, kita kan mau nyari keliling, berarti kita harus cari si A. Cara tahu si A-nya gimana? Kita bisa pakai Pitagoras. Jadi kalau kalian perhatikan, satu yang sebelah kanan ini kan jadi segitiga siku-siku, ya. Kalau kafalnya gambarkan ulang, dia tuh jadi gini bentuknya. Nah, ini A, ini 12. Nah, ini setengahnya doang nih, guys. Jadi kalau dari ujung ke ujung ini 18, setengahnya doang 9. Ya. Kalian boleh pakai rumus sisi miring kuadrat bla 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 gitu ya, alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Boleh juga kalian pakai triple Pitagoras. Tadi yang soal sebelumnya kalian udah pakai rumus ya, sekarang coba pakai triple Pitagoras. Kita lihat nih apakah ada hasilnya kalau triple Pitagoras. Ini 9, ini 12. Kalau kita sederhanakan, kita kecilin, sama-sama bagi 3 kan bisa ya. Jadinya ini 3, ini 4. Ya kan, sama-sama dibagi 3. Nah, ingat kalau triple Pitagoras 3, 4 pasangannya sama 3, 4 pasangannya sama 5. Ya, jadi 3 angka ini mesti barengan, 3 bilangan ini 3, 4, 5. Berarti kalau di sini 3, ini 4, ya otomatis sisi miringnya yang paling panjang yaitu si 5. Apakah kemudian A-nya 5? Ya belum selesai, karena tadi ini kan dapat 3 dari 9 bagi 3 ya. Berarti kalau mau dibalikin ke ukuran sebenarnya dikali 3 dong. Ini juga kali 3 kan, supaya jadi 12. Nah, ini pun sama, 5-nya dikali 3. Ya, jadinya 15. Maka ketemulah si A itu panjangnya sebenarnya adalah 15 cm. Berarti kelilingnya berapa ini? Udah deh, tinggal kita masukin. Kakak tulis di mana ya? Di sini ya, kakak tulis di sini ya. Jadi kelilingnya akan sama dengan 2 dikali 15 tambah 18. 2 kali 15 30 ditambah 18. Jadi
48 cm persegi. Nah, itu adalah kelilingnya dari segitiga sama kaki ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Sebuah kapal berlayar ke arah barat dengan kecepatan 40 km per jam selama 3 jam. Ke arah barat itu berarti kemana? Kita boleh bikin arah mata angin dulu ya. Ini utara, selatan, ini barat. Oke, berarti kalau ini kapalnya mau ke arah barat, jadinya tinggal ke arah barat gini ya. Ini diketahui kecepatan 40 km per jam. Kamu mau nulis pakai K juga boleh. Ini ada waktunya. Kamu mau nulis pakai W juga boleh ya, waktunya 3 jam. Terus kemudian kapal memutar menuju ke arah utara, ke atas berarti ya. Ke arah utara. Kecepatannya 50 km per jam. Terus selama 1 jam, jadi waktunya itu 1 jam. Yang ditanyakan di sini adalah jarak terpendek kapal sekarang dari yang mula-mula. Kapal sekarang adanya di sini posisinya nih, mula-mulanya di sini. Ya, berarti kalau jarak terpendek gimana? Ya udah tinggal gini aja. Ini yang kita cari. Kita sama nyari apa? Nyari sisi miring ya, siku-sikunya ada di sini. Berarti sekarang supaya kita tahu sisi miringnya, kita cari dulu panjangnya si alas sama si tingginya. Nyari panjangnya gimana? Ya sama aja kita mencari jarak. Oke, jadi jarak itu sama dengan apa? Kecepatan dikali waktu. Ya, kalian kalau mau nulis jaraknya pakai S juga boleh. S sama dengan V kali T boleh. Jadi ini sama dengan 40 dikali 3, jadi sama dengan 120 kilometer untuk alasnya ini 120 ya. Terus untuk tingginya ini berarti jaraknya sama dengan V dikali T, jadi 50 kali 1 jadinya 50 kilometer. Ini 50. Nah, berarti jarak yang terdekatnya berapa? Coba kalau pakai triple Pythagoras, kamu lihat di sini 120, ini 50. Nolnya dibuang dulu aja ceritanya. Jadi ada 12, ada 5, temannya sama siapa? 13. Nah, kalau tadi ada nolnya, kita tambahin juga di sini. Nah, jadi jawabannya adalah 130 km. Kalau misalnya Kak, aku nggak hafal triple Pythagoras, ya udah kamu pakai rumus Pythagoras aja, yang sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat, gitu ya. Lanjutkan lagi ke soal yang kelima. Kalau kalian perhatikan, ini ada suatu gambar. Terus yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Coba kalau kita lihat sama-sama ya. Ini sebenarnya kalau gambarnya bagus tuh kelihatan jelas banget nih. Kalau kita tarik garis putus-putus ini ke sini, seret sampai bawah, ya. Terus kamu lihat deh di sini. Ini kan jadi bentuk persegi panjang nih sebenarnya, dari sini putus-putus ini ke putus-putus yang ini, ya kan? Nah terus untuk yang di luar ini sebenarnya sama dengan yang mana sih? Yang di luar ini sama dengan yang di dalam. Ya, jadi yang diarsir yang di luar ini nih, ini tuh sebenarnya sama aja kayak yang di dalam besarnya, ya, sama aja 14 cm diameternya. Coba kamu lihat di sini, ini kan sama aja kayak ada setengah lingkaran di sini, ya kan, dengan diameter 14 cm. Jadi ini tuh sama aja kayak yang ini sebetulnya. Jadi kalau gitu kita nyari apa dong sekarang ya? Tinggal nyari luas persegi panjang artinya ya, karena kan kita mau nyari luas yang diarsir. Sama aja dia tuh di dalam sebetulnya. Jadi sama aja kita mencari seluruh ini. Nah, jadi luas persegi panjang tinggal panjang kali lebar. Jadi tinggal 14 dikali 8. Jadi 112 cm persegi. Selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Sebuah juring OPQ memiliki panjang busur PQ 6 cm. Oke. Jika lingkaran dengan pusat di O tersebut berjari-jari 5 cm, maka luas juring OPQ adalah, sekarang kita bikin aja lingkaran dengan pusat O, terus diketahui ada juring OPQ. O, ambil aja P-nya di sini, Q-nya di sini ya. Gini, gini. Terus diketahui ada panjang busur PQ itu 6 cm. Jika lingkaran dengan pusat di O tersebut berjari-jari 5, jadi ini 5 cm. Nah, maka luas juring yang dicari adalah luas juring ini. Oke, cara mencarinya gimana? Kita baru tahu ada busur di situ. Kalau kita mau mencari luas juring, caranya gimana?
luas juring itu akan sama dengan besar sudut yang terbentuk oleh juring itu, jadi alfa per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Ini L lingkaran maksudnya, luas lingkaran. Atau kita bisa tuliskan alfa per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Ya. Nah, terus sekarang gimana nih cara kita mencarinya? R-nya udah tahu 5, tapi kita nggak tahu alfanya, sudutnya. Tahunya dari mana? Ya dari si panjang busur ini yang udah diketahui sebelumnya. Jadi panjang busur itu akan sama dengan alfa per 360 derajat dikali, kalau panjang busur itu kan di luar ya, bagian dari keliling lingkaran, artinya akan dikalikan dengan rumus keliling lingkaran. Kalau juring dia di dalam, dia akan dikalikan dengan luas lingkaran gitu. Alfa per 360 dikali pi dikali d. Ya, panjang busurnya tadi adalah 6. Oke. Nah, terus diketahui diameternya berapa nih? Diameternya itu berarti adalah 5 kali 2, jadi langsung aja 10. Ya, nah udah nih sampai sini. Sekarang kalau kamu perhatikan sebetulnya ini tuh ada kaitan yang bawah sama yang atas. Sama-sama ada apa? Alfa per 360 dikali pi. Ya kan, ini juga ada alfa per 360 kali pi. Ya udah, berarti bisa kita hubungkan. Cara menghubunginnya gimana, Kak? 10-nya kita pindah ke sini aja. Jadi 6 per 10. 6 per 10 sama dengan alfa per 360 dikali pi. Ya, jadi alfa per 360 kali pi itu bisa kita ganti. Jadi apa sih? Jadi 6 per 10 ya. Jadi kalau Kak tulis di sini nih, luas juringnya itu akan sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi kali r kuadrat. Nah, alfa per 360 kali pi-nya itu kita ganti jadi 6 per 10. Kenapa sih Kak bisa diganti? Karena pi itu kan ketetapan, langsung 22 per 7 atau 3,14, ya kan? Terus alfanya ya sama, sudut yang terbentuk oleh busur ini dan juring ini ya sama, ini juga. Jadi kita langsung pakai aja kayak gini. Langsung kita ganti ini 6 per 10 dikali dengan r kuadrat, jadi 5 kali 5. Ini ya, jadinya tinggal ini dibagi aja, ini 1 ini 2, 6 bagi 2, 3 kali 5, 15 cm per segi. Jangan lupa satuannya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang ke-7. Panjang busur BC 10 cm. Ini ya, yang di luar tuh 10 cm. Panjang busur AB berapa? Ini dicari. Ini ada yang ketinggalan, siku-sikunya belum ada ya. Jadi kita kan mau mencari panjang busur AB. Kalau kamu perhatikan di sini ada 2 panjang busur dan ada 2 sudut. Artinya kita bisa gunakan perbandingan dari 2 busur dan 2 sudut. Ya, sama aja loh kalau misalnya soalnya diganti nih, bentuknya berupa juring. Jadi diketahui ada 2 juring, atau misalnya salah satu juringnya dicari tapi yang satu diketahui. Terus ada 2 sudut yang udah diketahui. Kamu pakai perbandingan juga gitu ya. Pokoknya kamu lihat apakah ada pasangannya apa enggak. Apakah bisa dibikin kiri kanan apa enggak? Kiri kanan maksudnya gimana Kak? Contohnya gini. Ini panjang busur BC. BC itu sudutnya yang mana? Ini. Ya, BOC. Itu akan sama dengan panjang busur AB per sudutnya AOB. Gitu ya. Nah, lanjutin sekarang. Ini kalau kamu mau busur per busur, jadi per AB-nya di sini boleh. Sudut BOC di atas per AOB itu boleh ya. Jadi BC-nya itu 10 per sudutnya itu adalah ini siku-siku ya, 90 sama dengan AB-nya kita nggak tahu per AOB-nya adalah 108. Nah, sekarang tinggal ya udah kalau ada yang bisa dibagi langsung kita bagi. Ini 10 sama 90 ya. Kita bagi nolnya habis. Jadi tinggal 9 sama 108, apakah bisa sederhana lagi? Ini jadi 1 per 9 sama dengan AB per 108 derajat. Nah, bisa kan 9 sama 108 sebenarnya? Ini 1, yang ini jadi 12. Jadi tinggal 1 per 1 sama dengan panjang busur AB per 12 kali silang, 12 kali 1, 12. 1 kali AB, panjang busur
AB. Maka panjang busur AB itu adalah 12 cm. Kalau misalnya pas kamu kerjain, Kak, aku nggak bisa sederhanain kiri kanan, angkanya udah nggak bisa disederhanain lagi, ya udah berarti langsung kali silang aja. Ya, misalnya kayak gitu. Oke? Jadi kalau kamu enggak ya, sebenarnya tuh perbandingan tuh bisa dipakai di mana aja ya, di materi apa aja. Perbandingan yang pernah kamu pelajarin waktu kelas 7 ternyata berguna juga loh di kelas 8 ya, dan seterusnya itu bakal terpakai terus. Oke, jadi sekarang kita coba yang nomor 8 ya. Oke, kita lihat dulu, dua lingkaran berjari-jari 8 cm dan 2 cm disinggung oleh garis PQ. Kalau kita gambar, ini ada lingkaran besar, ini ada lingkaran kecil, ini 8 cm, yang ini adalah 2 cm. Terus jika PQ merupakan garis singgung persekutuan dalam, kalau persekutuan dalam gambarnya gimana? Kayak gini, seret gitu ya, itu persekutuan dalam. Kalau luar berarti dia di luar. Nah terus dengan panjangnya 24 cm. Oke, ini diketahui nih, panjangnya 24 cm. Terus yang ditanya apa? Pusat kedua lingkarannya jadi berapa? Dari sini ke sini. Nah, ini yang dicari, jarak pusat kedua lingkaran. Cara mencarinya gimana? Ingat rumus yang garis singgung. Ini kan yang 24 cm ini adalah garis singgung ya sebenarnya. Ini garis singgung. Ini adalah R besar, jari-jari besar, ini jari-jari kecil ya. Jadi ini sebenarnya asal muasal dari Pitagoras, cuma Kak Vale nggak akan jelaskan di video ini ya. Ini udah pernah Kak Vale bahas di video garis singgung lingkaran. Kalian boleh lihat di YouTube Kak Vale ada, oke? Jadi kalau kita mau mencari, tinggal garis singgung kuadrat sama dengan jarak pusat kuadrat dikurangi dengan R besar ditambah R kecil kuadrat. Ya, ini adalah rumusnya untuk garis singgung persekutuan dalam. Ini dalam. Kalau luar nanti dia R-nya dikurang, bukan ditambah. Oke? Jadi lanjutin, di sini kita kan mau nyari JP ya. Berarti ya udah, ini yang udah diketahui garis singgungnya. Kita input 24 kuadrat, JP kuadrat dikurangi 8 ditambah 2 kuadrat. Jadi 24 kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang 10 kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau Kak Vale lanjut di sebelah sini, JP kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kuadrat jadi 576 ditambah 10 kuadrat 100 sama dengan JP kuadrat. Jadi ini 676 sama dengan JP kuadrat. Maka jarak pusatnya itu adalah, karena ini ngomongin jarak, maka ini akan positif. Jadi kita nggak usah ambil negatifnya, langsung dia menjadi 26 cm. Jadi jarak pusat kedua lingkarannya adalah 26 cm. Selesai ya. Pokoknya ingat untuk yang rumus ini garis singgung ya. Kalau misalnya yang persekutuan luar, dia itu jari-jari besar dikurangi jari-jari yang kecil. Oke? Oke adik-adik, segitu dulu aja video dari Kak Vale untuk pembahasan PAT kelas 8. Ini yang bagian pertama ya. Jadi baru bahas tentang Pitagoras dan lingkaran. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian yang kedua. Tunggu dulu ya, Kak Vale akan bikin dulu, Kak Vale edit dulu. Mudah-mudahan keburu sebelum kalian PAT. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dadah!